Selamat datang di channel Suarain Aja Bangku sekalian, karena setiap suara memiliki arti. Kali ini kita akan membahas ya tentang baru beberapa hari yang lalu, yaitu rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang diadakan oleh KPK untuk seluruh pemimpin atau kepala daerah. Ada yang unik di acara tersebut ketika momen Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, Bapak Pramono dan Kang Deddy Mulyadi yang saling tidak sapa ketika memberikan sambutan. Kita lihat sebentar ya bagaimana video lengkap dari masing-masing pembukaan dari mereka. Oke Bangku, cek. Yang sungguh saya hormati pimpinan KPK, Bapak Yohanes Tanak yang sungguh saya hormati, Gubernur Banten, Bapak Andra Soni, Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Wirsani Jausal, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, seluruh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para wali kota, bupati yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Direktur yang saya hormati, Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh bupati wali kota, para ketua DPRD. Saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan, tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realistis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tetap capai tujuan. Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. Itu tadi ya Abangku, bagaimana perbedaan dari sambutan dari kedua pemimpin daerah, dari Bapak Pramono, kemudian dari Kang Deddy Mulyadi, sama-sama tidak menyebutkan atau tidak menyapa mereka. Jadi Bapak Pramono dia menyebutkan semua dari pemimpin KPK, gubernur-gubernur yang lain, bupati, wali kota, semua disebutkan. Tapi Gubernur Jawa Barat ditinggal. Langsung dibalas juga oleh Kang Deddy Mulyadi melakukan yang sama. Terlihat sekali ya rivalitas dari mereka berdua. Tapi ketika rivalitas itu ditujukan untuk kebaikan atau masing-masing memiliki tujuan yang baik untuk wilayah mereka sendiri-sendiri, itu tidak masalah. Bersaing terhadap kebaikan suatu hal yang baik itu pasti kita akan dukung. Tidak ada masalah. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat mereka sendiri-sendiri, baik di Jakarta akan fokus kepada program-program yang di Jakarta, kemudian yang di Jawa Barat juga fokus terhadap program-program yang khusus memajukan di wilayah Jawa Barat, tidak masalah. Tapi kan memang jika dibaca secara kepentingan besar atau global, sama-sama pemimpin daerah di dua atau beberapa wilayah besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur pasti diperhitungkan untuk ke depan dari mereka akan arahnya kemana. Itu yang dilihat oleh masyarakat. Kiprah mereka, sepak terjang mereka akan selalu dipantau oleh masyarakat. Yang saat ini ya salah satu yang disorot ya dari Kang Deddy Mulyadi, kecepatan beliau dalam menyelesaikan masalah, kemudian program-program beliau yang sering sekali dianggap kontroversial. Pastinya banyak hal yang pro dan kontra dari kebijakan Kang Deddy tersebut, termasuk di acara koordinasi dari KPK ini. Dari Jakarta, dari Pak Pramono, dia memaparkan program-program kerjanya, pencapaiannya seperti yang disampaikan atau yang sudah disiapkan oleh Bapak Pramono. Tapi berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, dia memaparkan problem yang nyata yang berpotensi terhadap penyelewengan dana atau berpotensi terhadap nantinya akan menjadi timbul orang atau pejabat negara akan melakukan korupsi. Berbedanya di situ. Saya melihatnya cara menyampaikan atau memaparkan yang intinya sama dengan
program ini kan bertujuan untuk sinergi antara pemerintah daerah dengan KPK. Bagaimana sih biar tidak terjadi korupsi? Nah, di situ Kang Deddy sepertinya pemaparannya jauh lebih baik. Kita lihat ya dari apa yang disampaikan oleh masing-masing dari mereka. Sekarang nomor satunya Bandung. Dari Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Ya, ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor Bandung. satunya Bandung. Benarkah Bandung nomor sekarang duanya lebih macet Medan. dari Jakarta? Nomor 3 Palembang. Nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Pak Pramono lebih menyoroti tentang pencapaian dia di Jakarta. Salah satunya adalah menyelesaikan kemacetan dengan mengaktifkan atau memberikan waktu khusus semua ASN untuk bisa menggunakan transportasi umum. Dan itu angkanya signifikan sekali mengurai kemacetan di Jakarta. Mudah-mudahan dari program dari Pak Pramono tadi bisa dilaksanakan dari 1 kali dalam 1 minggu menjadi 2 kali. Ketika nanti lancar bisa 1 minggu 3 kali. Satu hari menggunakan transportasi umum, hari berikutnya boleh memakai fasilitas umum dan boleh menggunakan kendaraan pribadi. Sepertinya jauh bermanfaat ya, mengurai kemacetan di Jakarta. Seperti itu. Nanti juga mungkin kedepannya bisa ditiru oleh masyarakat umum yang bepergian untuk bekerja bisa menggunakan fasilitas umum tersebut. Pasti sangat baik. Ketika hal yang baik pasti kita akan dukung. Tapi tetap Pak Pramono menyinggung Jawa Barat ya, beralih kemacetan itu titiknya ada di Bandung. Sekarang Bandung menjadi kota paling macet di Indonesia. Itu yang abang-abang sekalian dari Bandung boleh komen ya. Bedanya rapat koordinasi KPK ini Pak Pramono lebih fokus terhadap pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Jakarta, termasuk visi-visi ke depannya. Dia juga mengatakan dia sudah menjadi pejabat negara sudah cukup lama sekali, sudah 25 tahun lamanya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk berpikiran sampai dia ingin melakukan mencari-cari uang istilahnya atau melakukan hal yang melanggar hukum. Yang di sini dia ingin menyampaikan, saya sudah tidak ingin atau tidak berpikiran untuk melakukan korupsi lagi karena sudah cukup 25 tahun menjadi pejabat negara. Sepertinya seperti itu dari Pak Pramono. Kita lihat ya bagaimana dari Kang Deddy memaparkan apa yang dia ketahui dan dia ingin sampaikan di forum tersebut. Nanti kita lihat bersama ya hasilnya seperti apa. Terus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah 1 anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Tikumpeinya itu. Bagaimana ini? KDPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya. Provinsi kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin
Gak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi menariknya di situ ya, ketika anggota dewan itu staraf DPR RI atau pusat, ternyata segitu besarnya perbedaannya antara DPRD atau perwakilan kita yang ada di daerah. Itu yang menurut Kang Deddy Mulyadi bisa berpotensi ada negosiasi-negosiasi karena ketimpangan kesetaraan ini. Karena menurut Kang Deddy biaya untuk berpolitik, untuk masuk ke ranah anggota dewan ini nilainya sama, tapi kesejahteraannya jauh berbeda. Itu yang bisa jadi potensi untuk melakukan suatu pelanggaran atau istilahnya bisa berpotensi untuk melakukan korupsi. ketika masuk itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan. Usulannya Kang Deddy adalah kesetaraan keuangan atau kekuatan fiskal daerah, terutama untuk anggota-anggota dewan ini. Harapannya baik sekali untuk mengurangi potensi kecurangan atau melakukan tindak korupsi ini, tindak pidana korupsi ini. Tapi apakah itu nanti tidak juga tidak kita masih ragu ya, karena hampir memang korupsi ini sangat sulit sekali diberantas karena sudah menjadi akar masalah yang sangat kompleks sekali di Indonesia. Hampir bisa disebutkan menjadi budaya Indonesia, salah satunya ya korupsi. Hampir menyeluruh, bukan hanya anggota dewan tapi semua aparat-aparat pemerintahan itu berpotensi melakukan hal yang sama karena ada ketimpangan tapi yang seperti ini, anggaran-anggaran seperti ini dari daerah satu ke daerah yang lain itu berbeda-beda. Tapi dengan biaya yang relatif sama besarnya untuk melakukan kampanye dan lain-lain, bahkan di tingkat paling kecil lurah pun mengeluarkan biaya yang besar, sehingga ketika mendapatkan dana yang besar dari pemerintah yang masing-masing daerah atau desa itu mendapatkan 1M sekian, itu akan ada muncul keinginannya negatif. Itu yang sangat disayangkan. Mudah-mudahan para pejabat daerah kita tidak tergiur dengan mengelola uang yang segini besarnya. Kita lanjut ya. Anggaran DPR sudah turun anggarannya, tikumpe-nya menjadi besar, sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta vokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Bentar. Jangan pura-pura di depan orang lain baik. Kang Deddy ini ketika dia memaparkan suatu problem, sepertinya memang dia tahu betul seluk-beluk dari permasalahan tersebut. Bagaimana proses pengucuran dana, bagaimana proses pembentukan pendanaan ini. Dia tahu sekali. Jadi potensi-potensi yang bisa nanti menghambat, bisa jadi muncul kecurangan, dia juga tahu sekali, dan memang ternyata sangat sulit sekali untuk menutup celah itu. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik
yang bisa diambil jalan tengah terhadap para kepala-kepala daerah, juga yang berhubungan dengan anggota dewan. Mudah-mudahan ada solusi sehingga tidak ada lagi rasa ingin memiliki atau mendapatkan keuntungan dari setiap anggaran-anggaran tersebut. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di Indonesia. Jika korupsi ini bisa bersih, clear, tidak ada korupsi, mudah-mudahan meskipun berat tapi rakyat pasti akan makmur sekali ya. Indonesia ini tidak perlu terlalu punya ambisi yang besar untuk melakukan seperti negara-negara barat yang melakukan bisnis negara yang cukup besar, perdagangan antar negara yang cukup besar, kerjasama luar negeri yang cukup besar. Sebenarnya Indonesia ini satu poin, ketika korupsi ini bersih, makmur sekali Indonesia ini, sangat makmur sekali. Buktinya dengan korupsi yang segitu besarnya, ratusan triliun, kemarin yang sampai 900 triliun, miliaran tiap daerah itu yang sudah ketangkap, itu nol saja, itu sudah luar biasa. Bisa pendidikan itu bisa gratis, kesehatan itu bisa gratis, semua faktor, infrastruktur jalan juga bisa sangat bagus sekali ketika tidak ada korupsi. Pasti Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Kita lanjutkan. Banget di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus. Untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada tikumpainya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR, dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor, karena kalau tidak ke kantor, tidak dapat dikumpai. Selesai, Pak. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, nyari dadanya sampai yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD provinsi dan kabupaten, tidak bisa membuat aturan sendiri, karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system itu kan administrasi, merit system itu bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk, kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu, semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah,
Kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga, mohon maaf, tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah, free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, nggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan, kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri, pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya, 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten, kalau bupati, wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi, Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari, pusing, akhirnya dilayanin. Jadi itu tadi Bang ya. Jadi segitu detailnya Kang Dedi memaparkan problem yang dialami oleh para kepala daerah sehingga bisa berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran tindak pidana korupsi ini. Karena memang kenyataannya seperti itu, bahkan di tingkat kepala desa, di tingkat terutama di eksekutor ini, di ujung tombak ini, ya seperti tadi itu, anggarannya memang tidak seberapa, tapi banyak sekali pihak-pihak yang ingin memanfaatkan celah tersebut sehingga tidak bisa tidak, maka kepala daerah tersebut sulit sekali untuk menolak hal tersebut, sehingga banyak yang terjerumus atau memang tidak bisa menolak hal itu, dan akhirnya pemimpin-pemimpin tersebut bisa terjebak di siklus korupsi tersebut. Dan dia juga sudah tahu bahwa potensinya, atau pasti dia juga akan suatu saat terkena imbasnya juga. Ya sangat sulit sekali. Jadi KPK juga
harus mempunyai solusi yang tepat untuk bisa meredam atau membentengi atau memberikan payung sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Itu bagus sekalian ya. Jadi korupsi memang merata di Indonesia, tapi juga memang sangat sulit sekali untuk bisa menjaga bersama agar tidak terjadi seperti ini, karena banyak sekali oknum-oknum bahkan di luar pemerintahan yang punya kepentingan yang melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah kita atau para pejabat-pejabat negeri kita ini, ya akhirnya seperti ini. Tapi kita tetap optimis ya Bang, mudah-mudahan Indonesia ini di wilayah kita sendiri masing-masing ini terbebas dari korupsi sehingga masyarakat bisa sejahtera bersama. Sekian dari Abang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.